Tak 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 teng tolong teng tolong teng tunggu 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 teng tunggu teng tunggu teng tunggu teng 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 teng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa baru SMK 01 di Ponorogo Uluan, tahun pelajaran tahun 2021-2022. Sebelum kita belajar tentang materi ekonomi bisnis, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khoirul Rozikin. Tempat tanggal lahir saya Jember, 5 Januari 1995. Umur saya tepatnya tahun ini umur 26 tahun. Guru bidang studi saya sebagai guru mapel ekonomi bisnis. Alamat saya sekarang ada di Desa Tutul, Kecamatan Balung. Jabatan saya di sini sebagai guru tata usaha dan pembina PMR di SMK 01 di Ponorogo Uluan. Hobi saya yang pertama yaitu saya suka nonton movie, terutama filmnya dari Marvel. Yang judulnya itu ada Avengers, Iron Man, dan lain-lainnya. Terus yang kedua itu saya suka main Mobile Legends, sama kayak kalian semua mungkin ya. Kemudian riwayat pendidikan saya itu, saya dulu SD di SD NU 08 Ma'arif, Kepel, Ampel. Kemudian SMP saya dulu SMP dari alumni SMP Ma'arif 08. Mungkin ada di semua, ada yang dari alumni SMP Ma'arif 08, saya juga alumni dari SMP Ma'arif. Kemudian SMK saya dulu di SMK 01 di Ponorogo, alumni tahun 2013. Kemudian saya melanjutkan ke perguruan tinggi, saya kuliah di Setia Pembangunan Jember. Baik anak-anakku, mungkin itu saja perkenalan dari saya. Selanjutnya saya akan membacakan rencana pembelajaran mata pelajaran ekonomi bisnis kelas 10 SMK 01 di Ponorogo tahun 2021-2022. Baik, silakan dilihat dan dibaca pada tabel Microsoft Word di bawah ini. Baik anak-anak, bab 1 kita akan mempelajari tentang masalah ekonomi, solusi, dan kelangkaan sumber daya. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, mengevaluasi masalah-masalah ekonomi. Yang kedua, menganalisis kelangkaan hubungan antar sumber daya dengan kebutuhan manusia. Yang ketiga, menyajikan solusi terhadap masalah ekonomi di lingkungannya. Yang keempat, merumuskan masalah kelangkaan sumber daya dan kebutuhan manusia di lingkungannya. Itu termasuk di semester 1, masuk di semester 1 ya. Selanjutnya di bab 2, semester 1, kita akan membahas tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, memahami model pelaku ekonomi, perilaku konsumen dan produsen dalam kegiatan ekonomi. Poin yang kedua, menentukan model pelaku ekonomi, perilaku konsumen dan produsen yang sesuai dengan tuntutan perkembangan manusia. Selanjutnya bab 3 kita akan membahas tentang permintaan, penawaran, elastisitas, dan harga keseimbangan pasar. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, memahami hukum permintaan, penawaran, konsep elastisitas, dan harga keseimbangan pasar. Poin yang kedua, menentukan tingkat elastisitas permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan pasar suatu produk. Selanjutnya nanti akan ada penilaian tengah semester atau biasa kita sebut dengan UTS, ujian tengah semester. Setelah penilaian tengah semester selesai, kita lanjut lagi di bab 4 mengenai biaya produksi dan keuntungan dalam kegiatan usaha. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, menerapkan langkah-langkah perhitungan biaya produksi dan keuntungan teori biaya. Poin yang kedua, menghitung biaya produksi dan keuntungan dalam kegiatan usaha. Selanjutnya bab 5 yaitu pasar monopoli, monopolistik, dan oligopoli. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, mendeskripsikan pasar monopoli, monopolistik, dan oligopoli. Yang kedua, menentukan ciri-ciri pasar monopoli, monopolistik, dan oligopoli. Kemudian penilaian akhir semester atau biasa kita sebut dengan semester ganjil. Setelah itu liburan. Setelah liburan kita masuk lagi, kita membahas tentang bab 6
yaitu badan usaha. Di sini ada 2 poin ya. Yang pertama, menganalisis bentuk-bentuk badan usaha. Poin yang kedua, memilih bentuk badan usaha yang sesuai dengan sistem ekonomi nasional. Selanjutnya kita masuk di bab 7, yaitu usaha kecil dan menengah. Di sini ada 2 poin di bab 7 ini. Yang pertama, menerapkan rencana usaha kecil dan menengah. Poin yang kedua, membuat rancangan usaha kecil atau menengah sesuai potensi lingkungannya. Lanjut di bab 8, kita akan mempelajari tentang lembaga keuangan. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, memahami lembaga lingkungan. Poin yang kedua, mengklasifikasikan berbagai lembaga keuangan milik pemerintah dan swasta sesuai perkembangan. Setelah itu lanjut di penilaian tengah semester, semester genap. Setelah itu kita lanjut lagi di bab 9, yaitu kita akan membahas tentang hak dan kewajiban tenaga kerja. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, menganalisis hak dan kewajiban tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang kedua, merumuskan hak dan kewajiban tenaga kerja di lingkungan kerja. Selanjutnya di bab ke-10, kita akan membahas tentang dokumen perdagangan dalam dan luar negeri. Di sini ada 2 poin juga. Poin yang pertama, menerapkan prosedur kelengkapan dokumen perdagangan dalam dan luar negeri. Poin yang kedua, membuat kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam lalu lintas perdagangan dalam dan luar negeri. Selanjutnya yaitu di bab terakhir semester 2, kita akan membahas tentang konsep ilmu ekonomi. Di sini ada 2 poin. Poin yang pertama, menerapkan ilmu ekonomi. Poin yang kedua, menggunakan konsep ilmu ekonomi dalam kegiatan usaha. Setelah itu, masuk di penilaian akhir semester atau kita biasa sebut dengan semester genap dan kenaikan kelas. Semoga bab 1 sampai bab 11 ini bisa kita pelajari di masa pandemi ini. Baik anak-anakku, mungkin itu saja perkenalan dan rencana pembelajaran dari saya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan patuhi protokol kesehatan. Jauhi kerumunan, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai keluar dan berkerumun. Mungkin itu saja pesan dari saya. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak 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 ding dong ding dong ding dong dong ding dong ding